Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang objek pajak. Secara aturan, objek pajak itu diatur di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang menjadi objek pajak di dalam ketentuan ini adalah penghasilan. Lalu apa itu penghasilan? Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, boleh namanya gaji, boleh namanya upah, boleh namanya honor, boleh namanya hadiah, boleh namanya sumbangan, selama itu menambah kemampuan ekonomi dan bisa dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, maka itu masuk dalam pengertian penghasilan. Di dalam undang-undang sering muncul istilah termasuk. Nah, kata termasuk ini penting. Kalau bahasa undang-undangnya menggunakan kata meliputi, artinya hanya sebatas yang disebutkan itu saja. Jadi, kata termasuk di undang-undang itu maksudnya tidak dibatasi, hanya pada contoh yang disebutkan. Artinya, yang ditulis di undang-undang itu hanya contoh saja. Selama suatu penerimaan menambah kemampuan ekonomi, walaupun namanya berbeda, tetap bisa dianggap sebagai penghasilan. Nah, yang termasuk sebagai objek pajak antara lain, yang pertama adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Ini tuh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Semua itu termasuk penghasilan. Kedua, hadiah. Baik itu hadiah undian, hadiah pekerjaan, hadiah kegiatan, atau hadiah penghargaan. Semuanya termasuk penghasilan dan menjadi objek pajak. Ketiga, laba usaha. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan menggunakan pembukuan, maka penghasilan yang dicatat adalah laba usaha. Kalau dalam pembukuan ketemu laba, berarti ada pajak yang harus dihitung. Kalau ternyata rugi, ya berarti tidak ada pajak yang dibayar, karena memang tidak ada penghasilan. Keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Yang menjadi objek pajaknya adalah keuntungannya, bukan nilai jual totalnya. Contohnya begini, saya beli mobil 100 juta. Setelah dipakai 3 tahun, nilai bukunya tinggal 10 juta. Kemudian saya jual mobil itu seharga 20 juta. Berarti ada keuntungan sebesar 20 juta dikurang 10 juta sama dengan 10 juta. Nah, 10 juta itulah yang menjadi objek pajak, karena itu adalah penghasilan. Sebaliknya, kalau saya beli mobil 100 juta, setelah dipakai nilainya tersisa 20 juta, lalu saya jual cuma 15 juta, berarti terjadi kerugian 5 juta. Nah, kerugian bukan objek pajak. Kelima, penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Misalnya begini, wajib pajak membayar PBB sebesar 100.000, dan itu sudah dibebankan sebagai biaya. Ternyata kemudian dapat pengembalian atau pengurangan dari pemerintah daerah sebesar 50.000. Karena pajak sebesar 100.000 tadi sudah dibebankan sebagai biaya, maka penerimaan kembali 50.000 tersebut menjadi penghasilan. Keenam, bunga. Ini termasuk bunga tabungan, bunga deposito, dan bunga diskonto. Contohnya diskonto. Misalnya, teman-teman membeli obligasi retail, ORI ya, nilai nominal obligasinya 10 juta, tapi teman-teman membelinya hanya 9 juta. Nah, selisih 1 juta itu disebut diskonto, dan diskonto itu merupakan penghasilan. Ketujuh, dividen. Kalau teman-teman punya saham, misalnya saham di perusahaan terbuka atau TBK, lalu pada saat RUPS perusahaan membagikan dividen, dividen tersebut merupakan penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk juga dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. 8. Royalti. Royalti ini muncul biasanya dari hak kekayaan intelektual. Misalnya, penulis buku, pencipta lagu, pemegang hak cipta. Nah, ketika karya tersebut digunakan atau diperjualbelikan, pemilik hak akan menerima royalti. Dan royalti ini adalah penghasilan. Royalti juga tidak hanya untuk individu. Contohnya perusahaan seperti McDonald, KFC, Starbucks. Mereka membayar royalti ke induk usahanya, baik atas penggunaan merek, resep rahasia, maupun sistem bisnis. Pembayaran royalti tersebut merupakan penghasilan bagi penerima royalti. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Contohnya menyewakan mobil, menyewakan alat musik, menyewakan gedung, menyewakan pakaian pernikahan. Nah, semua itu merupakan penghasilan bagi pihak yang menyewakan dan termasuk objek pajak. Ke-10, surplus Bank Indonesia. Surplus yang dimiliki oleh Bank Indonesia juga merupakan objek PPh. Ke-11, premi asuransi.
Ini untuk perusahaan asuransi. Ketika membayar premi kepada perusahaan asuransi, premi yang diterima oleh perusahaan asuransi tersebut merupakan penghasilan dan menjadi objek pajak. Nah, itu tadi contoh-contoh penghasilan yang menjadi objek pajak sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami apa saja yang termasuk penghasilan dan kenapa suatu penerimaan bisa dikenakan pajak penghasilan. Semoga bermanfaat.